Tadi pagi, puji Tuhan saya tidak ada kegiatan yang lain sehingga bisa membawakan firman pada kesempatan ini. Baik, ya. Terima kasih. Baik, Bro dan Sista, hari ini ada dua lagu yang membuat saya rasa luar biasa. Pertama, lagu Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah tetap selalu manis. Kesaksian tadi dari Sista luar biasa. Kita beri pujian. Dan Kerja Buat Tuhan selalu pikul salib. Lagu yang kedua itu lagu yang menjadi andalan saya kalau saya bawa firman, singkirkan batu-batu. Tapi orang Dawan suka kumpulkan batu-batu dalam rumah. Maka Bro dan Sista, kalau benar kita mau bekerja di ladang Tuhan, maka pertama siap untuk pikul salib. Yang kedua, siap untuk orang membenci kalian, dan siap untuk disingkirkan dari keluarga. Pekerjaan apa yang saya mau tawarkan pada hari ini? Singkirkan itu batu-batu. Saya yakin bahwa banyak Bro dan Sista mengalami pergumulan tentang hal ini. Dan ini pekerjaan yang tidak gampang. Maka baiklah Bro dan Sista, hari ini saya mau berbicara tentang legalitas sebuah janji. Legalitas suatu janji selalu ditandai dengan sebuah tanda. Saya mau bertanya Bro dan Sista, legalitas janji kalian pada waktu kalian menjanjikan, mengikrarkan pernikahan kalian, legalitasnya apa? Yang tahu jawab dapat pulsa TE. Apa legalitasnya? Sebagai tanda kalau kita mengucapkan janji pernikahan. Akte perkawinan. Oke, akte perkawinan. Tanda dari legalitas itu pada waktu kalian janji, ya saya mau mengambil bro ini menjadi suami saya dalam untung dan malang, lalu sebaliknya, apa yang menjadi tanda? Cincin nikah. Tanpa cincin nikah orang bertanya, masih bujang kok? Maka pertanyaannya, adakah cincinmu di jari manismu? Pakai. Ini sudah karat jadi saya buang. Weh, hati-hati yo. Oh, di Pegadaian. Itu artinya cintamu digadaikan. Nah, Bro dan Sista, selain dalam hidup berkeluarga, kalau seperti kami, terutama para suster, ketika mereka mengikrarkan janji kekal mereka disematkan cincin sebagai ikatan dalam arti simbolis pernikahan mereka dengan Sang Kristus. Maka para suster yang berkal kekal itu ada cincin. Kalau kami para imam itu dibuat selama ada pembaharuan janji terhadap imamat kami. Itu biasanya dibuat hari Kamis putih, misa pagi. Tapi karena kebanyakan imam itu di paroki, maka biasanya 1 minggu sebelum Kamis putih. Tapi kalau kebetulan liturginya itu Kamis pagi. Itu pembaharuan janji imamat. Baik, Bro dan Sista, tentang legalitas
sebuah janji ini itu juga sudah ada dalam kitab suci. Coba kita lihat dulu dari dunia perjanjian lama, teks Kejadian bab 9 ayat 12 dan 17. Legalitas janji antara Allah dengan Nuh. Kejadian bab 9 ayat 12 sampai 17. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu kah? Sudah, baik. Kita baca sama-sama. Dan Allah 1, 2, 3. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi lihat, tanda busur itu sebagai tanda perjanjian antara Nuh dan Allah setelah peristiwa air bah. Seluruh isi bumi dimusnahkan, lalu Allah mau berjanji untuk tidak akan terulang lagi. Nah, seringkali orang bertanya, Pater, lalu ada air bah, ada badai, kita nonton di medsos, badai di sini, badai di sana, banjir besar, badai topan. Lalu saya bertanya, pada waktu badai itu datang, apakah ada busur yang tanda di langit? Coba kamu perhatikan, ada atau tidak? Tidak ada. Busur itu kita lihat pada waktu ada cahaya matahari muncul di sana, ada tanda. Maka tidak ada badai. Yang ada adalah cerah. Maka kalau badai itu selalu awan gelap gulita, tidak ada tanda itu. Betul atau tidak? Betul. Nah, seringkali Allah punya cara untuk mengubah tatanan dunia. Nah, kalau orang yang lihat dari kacamata iman, musibah, bencana itu tidak dianggap sebagai kutukan atau hukuman, tapi dilihat sebagai rencana Allah mau mengubah yang jelek ini ke arah yang baik. Tapi ekstrim caranya. Sama dalam kehidupan rumah tangga. Jadi bro dan sista, meski kita sudah ikut camp, jangan pernah berpikir bahwa badai dan topan dalam keluarga akan berlalu. Dia akan silih berganti datang untuk menguji apakah kita setia pada janji kita. Janji itu diuji lewat tantangan dan pergumulan. Kalau tidak, cintamu menjadi hamba. Kita lanjut. Kita baca Keluaran 24 ayat 3 sampai dengan 8. Keluaran 24
ayat 3 sampai dengan 8. Sudah? Kita baca sama-sama. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan, dan maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyerimkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Lihat, Allah diwakilkan Musa bersama bangsa Israel membuat perjanjian. Allah berfirman dan mereka berjanji untuk taat pada firman Tuhan. Dan janji itu ditandai dengan percikan darah dari darah lembu yang disembelih sebagai korban keselamatan. Perhatikan baik-baik. Ini dunia perjanjian lama. Darah menjadi tanda perjanjian. Kita ingat bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, darah yang dioles di jenang pintu dan jendela menjadi tanda keselamatan. Maka ketika malaikat maut melewati setiap rumah yang ada tanda darah itu, maka tidak ada kematian di sana. Entah itu anak sulung, entah itu binatang sulung, semua binasa jika tanda darah itu tidak ada. Maka lihat, di dunia perjanjian lama, darah ini menjadi tanda keselamatan. Dari darah lembu atau darah anak domba, kalau di bangsa Israel dari Mesir, mereka menyembelih domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Nah, saudara-saudara yang terkasih, perhatikan ya, ini zaman sebelum Yesus datang, yang kita sebut zaman dunia perjanjian lama. Sama seperti nenek moyang kita, terutama kita yang Katolik, sebelum para misionaris datang ke kota Kefa TTU ini, nenek moyang kita belum percaya Kristus, belum dipermandikan. Mereka percaya adanya Allah, tapi mereka juga punya cara untuk menyembah Allah yang mereka yakini. Dan salah satunya adalah harus ada korban, sembelih hewan yang kita namakan natek. Maka lihat ya, di setiap suku, entah itu di sini pasti di Malaka juga ada, selalu dalam ritual ada korban, ada hewan yang disembelih. Dan perhatikan, darah hewan yang disembelih juga dipakai untuk percik.
dalam ritual adat. Sebagai tanda berkah. Kalau kita panen jagung baru, pasti jagung itu dipercik. Kalau kita yang mau makan juga dipercik. Dan biasanya kalau orang-orang dalam keluarga kita, para leluhur kita sudah meninggal, supaya kita merasa tetap bersatu dengan mereka, ada dengan mereka, maka kita ambil salah satu batu dari kuburnya, bawa pulang, taruh di rumah. Lalu kita merasa bahwa punya kewajiban, konsep kita, para leluhur kita, bahwa batu ini sebagai meja perjamuan untuk diletakkan makanan-makanan. Dulu orang tidak kenal taruh lilin di batu itu. Taruh lilin ini setelah kita jadi Katolik. Dulu tidak ada. Hanya makanan taruh di sana. Waktu kita taruh, kita panggil leluhur datang. Ini untuk nenek ini untuk bayi ini. Betul atau tidak? Betul. Karena kita masih merasa bersatu dengan mereka sebagai satu keluarga. Karena itu lihat ritual adat, setelah selesai kita akan pulang bawa, taruh di batu-batu itu makanan yang kita makan bersama. Mereka punya bagian ada juga. Nah, sekarang dunia leluhur kita itu dunia perjanjian lama. Polanya sama seperti bangsa Israel. Nah, sekarang bagaimana dengan situasi dunia perjanjian baru setelah Yesus datang? Saudara-saudara, pertanyaannya, ya, siapa yang memperkenalkan Yesus sebagai anak domba? Orang CFN kalau tidak tahu jawab ini, tanda bahwa kita kurang baca kitab suci. Yohanes Pembaptis. Oke, kita lihat di Injil Yohanes bab 1 ayat 20 dan 36. Siapa yang perkenalkan? Yohanes Pembaptis, bro dan sister. Ini nih pengetahuan sederhana, kalau kita tidak tahu mati kita. Oke, lihat Yohanes 1 ayat 20 dulu. Kita lihat ayat 20. Sudah? Judulnya kamu lihat bilang apa? Judul berikut. Yohanes menunjuk kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Sekarang kita baca ayat 20. Maaf, minta maaf, saya salah. Ayat 29, bukan 20, minta maaf. Ayat 29. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Sama-sama. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ayat 29. Lalu ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Bro dan sister, perhatikan baik-baik. Semua orang belum kenal siapa itu Yesus ketika Yesus tampil di muka umum.
Maka yang memperkenalkan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Karena itu perhatikan, pada waktu malaikat Gabriel menampakkan diri kepada bapaknya Zakaria bahwa dia akan memperoleh seorang anak, kamu lihat hidung Zakaria dikatakan dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Dan perhatikan waktu perjumpaan Maria dan Elizabeth, Yohanes itu sudah ada dalam kandungan berumur 6 bulan. Dan dia melonjak ke Girana. Maka lihat Yohanes Pembaptis, ya, campur tangan Roh Kudus membuat dia sudah tahu siapa itu Yesus. Maka dia yang memperkenalkan kepada para muridnya. Maka lihat ada murid yang mulai ikut Yohanes Yesus. Mengapa, pertanyaannya, mengapa Yohanes mengatakan Yesus itu anak domba Allah? Ini yang perlu kita paham baik-baik. Dan kita selalu ulang itu pada waktu penyinaran anak domba Allah. Ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Kata ini diulang sebelum kita komunik. Untuk kita mengerti dengan baik kenapa di Ekaristi ya ada bahagian ini. Nah, bro dan sista, kenapa Yohanes mau memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah? Untuk mengingatkan para rasul nanti pada malam perjamuan terakhir. Karena peristiwa malam perjamuan, malam Paskah bagi bangsa Israel yang harus dibunuh adalah domba yang tidak bercacat, tidak bercela, untuk mereka keluar dari tanah Mesir. Maka lihat, ketika malam perjamuan terakhir, apa yang Yesus katakan? Coba kita lihat teksnya. Matius bab 26 ayat 28. Matius bab 26 ayat 28. Ini salah satunya. Ada teks paralel tapi kita lihat di Matius. Matius bab 26 ayat 28. Lihat perikopnya. Penetapan perjamuan malam. Ini peristiwa Paskah Yahudi yang Yesus merayakan bersama-sama dengan para muridnya. Maka dalam konsep para murid, yang harus disembelih itu adalah domba. Tapi lihat pada malam perjamuan terakhir yang Yesus pimpin, apakah ada domba yang disembelih? Tidak ada. Tapi apa yang Yesus katakan? Kita baca ayat 28 saja. Sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lihat, malam perjamuan terakhir Yesus sudah mulai tunjukkan dirinya adalah anak domba Allah. Tapi itu dalam bentuk simbolis. Anggur diubah menjadi darahnya. Dan ini darah perjanjian baru, bro dan sista. Darah perjanjian lama, lembu ataukah domba. Tapi darah perjanjian baru adalah darah Kristus sendiri. Nah, darah Kristus inilah yang menyelamatkan kita. Maka perhatikan kalau kita pelayanan itu kita selalu sebut darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ya, ada kekuatan di sana. Maka lihat, bagi para murid peristiwa malam perjamuan terakhir, mereka langsung connect. Di awal dia diperkenalkan sebagai anak domba Allah. Malam perjamuan terakhir, domba Allah, domba itu adalah dirinya sendiri.
korban tak berdarah, malam perjamuan terakhir, korban berdarah itu pada Jumat Agung. Mati di kayu salib dengan tumpahkan darahnya. Maka Paulus mengajarkan ini. Kita lihat 1 Korintus bab 5 ayat 7. Kita lihat Rasul Paulus dulu. 1 Korintus bab 5 ayat 7. Sudah? Kita baca sama-sama. Buanglah ragi yang lama itu, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kamu lihat. Jadi Kristus itu disembelih seperti anak domba dengan cara pikul salib, mati di puncak Kalvari. Ini dunia perjanjian baru. Maka setelah itu, ketika peristiwa Yesus mati, naik ke surga, Roh Kudus turun atas para rasul, para pengikut Kristus tidak lagi mati. Mengapa? Coba kita lihat di teks Ibrani bab 9 ayat 11 sampai 15. Teks Ibrani bab 9 ayat 11 sampai 15. Kita baca sama-sama. Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah dengan kekal. Sebab lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Lihat. Maka tidak ada lagi penyembelihan binatang bagi setiap orang yang telah percaya kepada Kristus. Tinggalkan ragi yang lama, yang kita bilang tradisi, yang kita bilang adat istiadat. Maka perhatikan brother dan sister, kalau di dalam rumahmu, keluargamu masih praktek dunia perjanjian lama, berani katakan kepada mereka, stop. Jangan hidup sebagai orang yang masih dengan ragi yang lama. Supaya keluarga kita paham dengan baik. Ini pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita. Beri pemahaman yang tepat tentang iman kita kepada Kristus. Maka tadi saya katakan, siap pikul salib, siap akan dibenci keluarga. Apa yang kamu katakan? Kasih keluar ini batu dulu. Untuk apa ini batu? Kamu lihat Paulus katakan, batu yang dibuang oleh para bangunan telah dipilih Allah menjadi batu penjuru. Kenapa kamu mesti tahu ini batu-batu dalam rumah? Coba kamu lihat baik-baik.
Dan kita takut untuk bicara, untuk ngomong. Siapa yang di rumahnya masih simpan piara itu batu-batu? Masih ada kan? Masih. Hati-hati, bro dan sister, hati-hati. Jangan menduakan Tuhan dalam rumahmu. Leluhur kita tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Hanya darah Kristus yang tertumpah di salib yang menyelamatkan kita. Amin. Tidak ada darah lain. Darah domba, darah kambing, darah ayam, apalagi darah babi. Oh, itu tidak. Babi merah. Coba kau perhatikan sebelum kita makan jagung muda, berapa banyak ayam yang harus disembelih. Woi, banyak. Ayam potong. Sampai di pasar kita cari tidak ada lagi. Ayam potong. Harus ekspor dari soe, dari Atambua. Impor dari sana. Ya. Maka bro dan sister, Petrus mengingatkan kita semua tentang darah Yesus ini. Coba baca 1 Petrus 1:18-19. 1 Petrus bab 1 ayat 18 dan 19. Sudah? Kita baca sama-sama. 1 Petrus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercela dan tak bercacat. Lihat, kita sudah ditebus dengan darah Kristus, bukan lagi dengan darah apapun. Maka katakan kepada keluarga, stop ritual-ritual yang harus bunuh. Kalau mereka belum dipermandikan, tak usah tegur. Kalau orang sudah permandikan, sudah komuni, terima sakramen pernikahan, tegur mereka itu. Karena dia katakan tinggalkan pekerjaan warisan yang sia-sia dari leluhurmu. Ini firman katakan. Tinggalkan itu. Kalau kalian sudah percaya Kristus. Banyak orang takut. Seperti saya pernah cerita, ada orang yang tidak suka saya karena saya punya khotbah ini. So, saya malas tahu. Kamu boleh ini, silakan. Yang pentingnya saya sudah kasih ingat kamu. Kalau saya mati Tuhan Allah tanya, sebenarnya saya sudah omong untuk mereka. Mereka yang tidak mau berubah. Dan ini bro dan sis tidak melanjutkan. Saya cuci tangan waktu itu di muka Tuhan Allah. Saya sudah kasih ingat mereka ini Tuhan Yesus. Tapi mereka bilang lebih takut nenek moyang dari takut engkau. Nah, kita diskusi sudah ya. Di muka Tuhan Yesus bilang, kau terus tanya, dalam masuk di mana? Kasih dong di pojok-pojok sah. Maka lihat bro dan sister, ya, Ekaristi kita itu telah menggantikan semua ritual. Sebagai orang Katolik, apa saja yang kamu buat selalu dengan Ekaristi. Di sana ketika kita sebut anak domba Allah, kita mengulangi ini. Dan kita ditebus dengan darah Kristus, dan Kristus sudah menggantikan semua-semuanya. Maka lihat, kalau kalian panen jagung, tidak perlu pergi nate, panggil pater kah, romo, datang misa di rumah adat. Stop dengan nate. Kita bunuh ayam itu untuk kita makan rame-rame. Darahnya ataukah urat-uratnya atau hatinya tak usah buat tai lilo di situ. Tinggalkan itu. Maka jangan pernah takut bro dan
dan sister, saya sudah katakan siap untuk kamu tidak disukai orang, keluargamu, kamu akan disingkirkan. Tapi tadi kita sudah doa, WL sudah katakan ada sahabat kita, Yesus, dia yang akan menyelesaikan ini perkara. Bawa dalam doa. Buktinya tadi sisa sudah berkesaksian, suaminya bisa dinoekan hatinya dengan doa. Maka jangan pernah takut pada keluarga bilang nanti dia punya om atau yang amah begini. Bawa dalam doamu, biar Tuhan Allah yang urus dia. Kita tidak ada urusan. Urusan kita kasih ingat, jangan lagi ngetek, jangan lagi taidilo. Kenapa tidak buat? Baca kitab suci. Ini Yesus sudah ajarkan untuk kita. Maka kita bro dan sister harus kuasai teks juga. Jangan orang omong, kita kelabakan ini mau jelaskan ke mana ini. Kalau saya orang tanya, kita buka teks kitab suci itu, baru kita diskusi. Kalau engkau percaya taat pada firman Tuhan, engkau ikut. Seperti bangsa Israel tadi di awal, kami akan taat firman Tuhan. Taat artinya kita buat. Sama. Maka lihat dunia perjanjian lama, oke. Nenek moyang kita anggap saja hidup dalam dunia perjanjian lama. Kita dunia perjanjian baru. Maka yang sia-sia ditinggalkan. Warisan nenek moyang yang sia-sia ditinggalkan. Untuk apa kamu pergi songko-songko itu? Apa? Sunni, itu apa? Mortel, apalagi segala macam itu. Ya. Saya selalu tanya, di rumah adatmu ada salib Tuhan Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Ada tombak. Tombak. Coba perhatikan baik-baik. Hati-hati, bro dan sister. Hati-hati. Jangan sampai ya Allah menjungkir balikan kita semua dengan caranya dia. Kamu bisa bayangkan bangun rumah adat yang kecil itu, bunuh hewan berapa banyak? Ya toh? Berhari-hari, padahal itu barang sederhana saja. Tapi orang tua-tua tarik kiri, tarik kanan, supaya kita berkumpul terus. Ketemu kerja ada yang lain juga. Kan begitu toh? Mereka di kampung ini kurang pekerjaan, maka cari pekerjaan model begitu. Dan selalu kalian lihat ya, legitimasinya adalah ini ada. Nenek moyang tadi malam datang bilang harus buat. Dia di sana ada kedinginan, bunuh. Dia di sana lapar, taruh makanan. Saya senang tadi sista punya kesaksian. Roh itu datang, kita doakan dia, bukan kasih dia makan. Bawa dalam misa, namanya ditaruh di atas altar, supaya jiwanya selamat. Maka lihat, bro dan sister, kekuatan Ekaristi, ya jangan pernah kalian anggap remeh. Maka sebagai orang Katolik, jangan datang misa pada waktu sesudah bacaan. Jangan pulang duluan sebelum dapat berkat. Itu salah besar dalam praktik iman. Datang di awal, pulang setelah terima berkat. Maka ingat, di akhir misa Imam katakan, pergilah kamu diutus. Untuk apa? Wartakan ini, kebenaran ini. Maka kalau untuk kita bro dan sister, misa itu Senin Kamis, lebih stop, tak usah ikut lagi weekend atau ke kegiatan CFM. Mau kesaksian apa kalau kita menyerupai Kristus? Kalau kita sini tidak datang misa, tidak bisa. Ada bro dan sister yang setia misa pagi. Ya, itu luar biasa. Maka bro dan sister, kalau kita sudah mengerti ini,
hidup kita itu akan menjadi lain. Irama hidup kita akan manage dia, kita tahu kapan saya pergi misa, kapan saya doa korongka, kapan saya doa rosario. Maka nanti kamu lihat ya, ternyata waktu itu cukup untuk kita. Seringkali kita tidak kasih kesempatan bagi waktu yang baik. Kita bilang, ayo Pater, tidak ada waktu nanti saya. Oh, 24 jam itu kurang. Kasih satu anak, tambah lagi 24, jadi 48. Sudah cukup untuk kamu. Kan begitu. Karena 24 jam tidak cukup ini. Jadi ini yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, bro dan sista. Ingat, singkirkan batu-batu, tegakkan panji-panji untuk semua bangsa. Dan jangan lupa kerja buat Tuhan, pikul salib. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dalam nama Bapa.